Hidup buruh. Hidup. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Perjuangan Buruh. Hidup buruh. Karena yang datang 5 orang, saya minta dari Mas Eri pengertian dengan tentang apa itu organisasi sekali. Mohon ditulis. Menurut apa itu organisasi? Jadi teman-teman semangatnya Allah, mari perlu di matanya. Pertanyaannya mudah. Menurut pengertian jenengan apa itu organisasi? Kumpulan organisasi kok apa sih? Karang Taruna itu juga organisasi. Terus keluarga itu juga organisasi. Monggo Pak, yang satunya organisasi itu apa? Yang mikir dulu. Terus bisa saja. Malah kering lu. Ingin naik bersama dalam satu kelompok, jadi perkumpulan ibu-ibu pengajian itu organisasi kebersamaan. Makanya perlu hadir setiap minggu itu, karena yang kita kasih materi itu lebih pada umumnya. Menolak. Persaudaraan. Persamaan, persaudaraan. Kayak ini kekeluargaan nih. Tujuan. Ilmu itu ini apa nih? Apa itu? Anak atau apa? Restu anak. Oh, restu anak. Restu anak Jaya Abadi. Anak Jaya Abadi. Jaya apa ya? Jaya Abadi Beton Indonesia. Jaya Abadi. Jaya Abadi redaktor. Enggak. Beton PT Restu Anak Jaya Abadi Beton Indonesia. Oh, beton ini. Disingkat saja Beton. Tidak apa-apa. Restu Anak Jaya Abadi. Ini aja. Baik teman-teman, saya pikir semuanya sudah paham dasar organisasi itu sebenarnya mudah. Nah ini nak digadengin situ kan dari kata-kata perkumpulan. Pembentukan suatu kelompok untuk tujuan kebersamaan, persaudaraan, dalam mencapai pengetahuan. Inilah yang namanya organisasi. Jadi organisasi itu hukum dasarnya adalah kalau diibaratkan tubuh kita, wong enek jantung, enek hati, enek usus, enek lambung, nah semuanya bekerja secara kelompok sehingga menciptakan satu kehidupan. Jantungnya mantap ya, mati.
Hati ini ngantuk dan khususnya bermasalah. Nah itulah namanya organisasi. Jadi satu kesatuan ide dari individu masing-masing itu disatukan menjadi satu sehingga menjadi sebuah kebersamaan, sebuah persaudaraan, sebuah mencapai pengetahuan. Dan seringkali teman-teman serikat buruh itu tidak paham dengan dasar organisasi. Makanya sering kepentingan individu itu terpangkal. Misalnya ini sudah bersatu tentang mencapai satu tujuan, terus kebersamaan, persaudaraan. Nah, seringkali teman-teman mendapat tawaran oleh perusahaan sehingga kan menjadi individu mana, jadi bukan kebersamaan. Nah itulah ibaratnya itu khususnya lorong. Jadi organisasi itu mau, jadi kebersamaan itu tujuannya untuk mencapai cita-cita bersama, bukan cita-cita individu. Kalau cita-cita individu maka kita belum dikatakan organisasi. Jadi organisasi itu orgos sama nomos, organisasi yang berkesinambungan, jadi saling mendukung. Kalau misalnya kita membentuk serikat, nah, dengan membentuk serikat itu kita punya nilai tawar, nilai kepuasan yang besar tentang persaudaraan, tentang kebersamaan. Tapi ketika perusahaan itu mendengar dan ingin tidak ada kehadiran organisasi, maka salah satu orang diberikan misalnya diberikan satu nilai yang lebih jabatan, duit, maka itu sudah sakit. Organisasi yang di dalamnya itu akan merasa sakit. Kalau sudah menyatakan bahwa organisasi, ya mau nggak mau kita kolektif. Jadi bukan individu, jadi bukan kepentingan individu lagi yang bawah, tapi bersama kelompok, kepentingan kebersamaan. Saya pikir paham ya organisasi itu apa? Nah itu sederhananya organisasi. Jadi tidak ada salahnya teman-teman menyimpulkan dari 5 hal yang diusulkan. Bisa hapus ya. Jadi teman-teman yang lain bisa dikasih tahu. Makanya pentingnya ikut pendidikan ini membangun kesadaran. Dia tidak hanya berangkat pada masalah. Dia berangkatnya tetap pada masalah, tapi membangun sebuah kesadaran bersama. Apa pentingnya berserikat? Nah ini mengkerucut. Kalau tadi secara umum organisasi itu apa? Nah sekarang lebih mengkerucut organisasi kita namanya serikat. Apa pentingnya berserikat? Saya pilih masalah melalui PT Raja Beton kok banyak. Yang pertama UMK jam kerja sesuai jam kerja tiga kali atau kontrak. Ini nanti jadi tema berkelanjutan. Besok kita pendidikan soal jasa, besok kita pendidikan soal jam kerja, besok kita pendidikan soal legalitas. Nah ini peluru yang harus kita siapkan. Di organisasi tadi itu baik senjata. Kalau ini pelurunya. Selain ini apalagi mas? Apalagi aturan perusahaan ini, peraturan. Kenapa? Cuti tahunan mas? Nah, cuti tahunan. Lembur mas? Lembur. Lembur itu istilah saja, tapi tidak ada nominal uangnya. Jadi istilah di Raja Beton itu hanya istilah saja. Hari ini lembur minggu, tapi padahal uang lemburnya tidak diberikan.
Nah, nanti kita bicara. Makanya saya tulis lembur. Lembur itu orang nominal dulu ini. Yang ketujuh mengenai Kelengkapan safety. bagaimana Pak? Safety. Kelengkapan safety. Oh, benar. Habisnya. Nah, itu mudah-mudahan ini. Terima kasih Pak diingatkan. Oleh pernah ada pelatihan. Jempol lagi. Keselamatan kecelakaan. Iya. Penting. Dan SPK belum menyentuh ini. Terima kasih diingatkan. Karena ini sektornya sektor bangunan, Konstruksi. sektor konstruksi. Jadi K3-nya harus diperhatikan. Nomor 8 difungsikan. Kemana? Oleh MK, jam kerja, PKID, peraturan perusahaan, cuti tahunan, di atas pihak lembur, K3, di atas pihak. Banyak masalah di dalam organisasi. Oleh tahunan. Cuti haid, cuti haid. Anak perempuan ya? Nang plan medis juga. Adminnya medis itu. Artinya satu. Ketika waktu cuti nikah. cuti nikah, Nah, itu cuti nikah. Kalau nggak boleh lebih dari 3 hari. Enggak, kalau pray nggak boleh lebih dari 3 dino masalah paten. Iya, maksimal dibayar kok kan? Cuma dicendana seminggu. Tapi bayar nggak Mas cuti nikah? Enggak. Nah, Rasanya. Jadi peraih telung dino, Ya, sama ya. menikah atau menikahkan putra putrinya. Ingat no. Kematian nggak ada. Kematian ya, gimana? Biasanya kematian tetap dibayar ada Enggak. untuk kematian. Surat dokter pun itu ya. Surat dokter nggak dibayar. Enggak dibayar. Ya, surat dokter Mas. Termasuk tunjangan ya. Sakit, izin sakit. Surat dokter tidak dibayar. Wah, ada masalah. Peraturan perusahaan, lulus. 10 ini tak ada lupa. Gawe sakit. Liane ono mana itu? Ya, itu. Tetap. Di sini burung. BPJS, orang enggak? BPJS. Oh, Kesehatan yang Iya, ada yang dapat ada yang enggak. dapat yang turun. Jadi ada yang dapat, ada yang tidak. Kalau begitu kesehatan nggak kena didahului. jadi BPJS Tidak menurun. itu orang dua. Ada yang Kesehatan. Aja. Ketenaga kerjaan sama kesehatan. Yang atas tahun. Umumnya kan tahu. Kesehatan nggak. Kesehatan nggak ada. Oh ya. Iki orang kata Soalnya bayar dilarang. nek loro Pidana. tak bayar kate menggo lagi itu kok. Nggak ada. Sama Kesehatan nggak ada. Bagian berarti. Bagian. Apa ngelor karo nih? Tapi ono nggak kena digawe. Tapi yang anggota ada yang enggak dapat. Ada yang dapat ada yang enggak. Saya Kalau nggak dengan ada. enggak. Nggak boleh nggak? Tidak merasa kesehatan masalah. Nah, paling tidak jelas masalah itu sangat ada di dalam persoalan organisasi. Jadi persoalan pertama itu yang kita urus ini. Nah, nanti kita cari tahu apakah ada aturan dasar yang mengatur tentang apa yang kita sampaikan ini. Nah, itu pertama. Makanya intensitas mengikuti pendidikan itu penting karena teman-teman diajari tahu, dididik supaya mengerti bahwa supaya tak dibujuk perusahaan karena ada aturan yang mengatur tentang ini. Nah, yang bisa mengurusi atau yang bisa mendampingi adalah serikatan. Jadi apa pentingnya berserikat ya? Karena persoalan bersama ini yang sangat mengharuskan kita untuk berserikat. Nah, ini persoalan ya, persoalan di dalam perusahaan normatif. Jadi kalau di istilah kita itu namanya normatif. Ini semuanya dilanggar oleh perusahaan. Nah,
Padahal ada aturan yang mengatur tentang itu, termasuk PHK setiap misalnya ujungnya. Padahal aturan tentang PHK itu ada pasalnya di dalam Undang-Undang 13. Dan pertama pengusaha itu PHK kita satu beli di saya lain. Jadi ada aturan yang mengatur. Dan kontrak pun juga begitu. Jadi kontrak itu ada aturan khusus Undang-Undang 13 pada perusahaan apa yang boleh mempekerjakan karya kontrak itu ada syaratnya dalam undang-undang. Jadi yang seperti kita cerita kemarin pabrik tebu, pabrik gula, ketika musim tebu maka dia merekrut karyawan kontrak karena ada yang produksi. Ketika tebu musim maka boleh kita putus kontrak. Nah kalau produksi musim tebu, nah, itu yang namanya musim itu oleh kontrak. Tapi ono enggak musim semen. Apalagi saat ini Indonesia gencar-gencarnya membangun. Jadi sifat dan pekerjaannya itu bukan musiman, tetapi terus-menerus diputuskan. Nah maka perusahaan jenengan itu tidak benar menurut hukum untuk mempekerjakan karyawan kontrak. Itu mutlak. Di syarat untuk mempekerjakan kontrak itu maksimal itu batas waktu pekerjaannya 3 tahun. Misalnya bangun Suramadu yang seperti kita lihat ketika jembatan ini jadi tidak ada yang dikerjakan maka putus kontrak. Ini properti perusahaan yang sifatnya pembangunan. Itu boleh merekrut karyawan kontrak. Tapi kalau perusahaan yang sifatnya tetap itu tidak boleh mempekerjakan kontrak. Itu bukan kayak undang-undang yang jadi kontrak jenengan itu benar-benar secara hukum. Semua persoalan sebelah itu yang bisa mengatasi, yang bisa mempertanyakan adalah privasi. Makanya tadi itu adanya apa pentingnya kontrak. Berorganisasi dan bekerja. Karena organisasi itu umum. PKK itu organisasi. Orang tahunan. Nah, lebih khusus kita berserikat. Namanya serikat buruh atau serikat pekerja. Namanya apa pentingnya berorganisasi dan berserikat. Nah, sekarang dibedah karakter buruh dengan pengusaha tentang kontrak ini. Kok dengan kalah masing-masing. Oh nanti di kopi. Nah undang-undang itu sebenarnya kurang. Nah monogami dia itu undang-undang pemilah paling 35 ini. Kalau kita bisa berikan empat pokok, artinya kita bisa beli undang-undang itu. Dan itu sekali diberitahu dan biar nggak browsing terus dan nggak. Kalau browsing kan lebih ibu. Kalau lebih iringnya lagi kan konco-konco bentuknya serikat. Beli kan sesuai patungan. Nah kembali ke sini ya, apa pentingnya berorganisasi dan berserikat? Nah materi perjalanan perusahaan itu jenenge apa? Sampean bekerja di perusahaan itu status sampean sebagai apa? Buruh. Nah, buruh di dalam perusahaan itu bisa diterima kerja karena sampean duwe apa? Iya. Kira. Keahlian. Sehingga teman-teman diterima menjadi buruh dan bekerja di perusahaan. Nah, kemudian ketika kita sudah punya skill, sudah punya keahlian, tujuan kita menjadi buruh mencari apa? Tujuan yang buruh bekerja itu mencari penghasilan. Atau penghasilan. Jadi buruh itu punya keahlian, punya skill, kemudian tujuan buruh
kamu boleh upah atau penghasilan. Nah, selama itu penghasilan kamu itu loh, yang diterima di dalam perusahaan. Di bawah. Nilainya berapa? Misalnya. Belum? Oh iya sih. Ya belum lah. Saling nggak foto. Jadi tidak sama ya. Yang Jangan. Maksimal 3.000 atau Iki kan ono apa nang nang grup teacher. oh bisa. Wis tak fotokopi ya. Oh iya bisa. Persiapan. Cuma Ya mano musiman. Nah kita tarik ke samping. Guru itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada siapa. Guru tidak bisa bekerja. Tidak ada perusahaan. Yang punya perusahaan namanya siapa? Bos. Pengusaha. Owner. Nah, pengusaha kalau guru itu punya skill, punya keahlian, nek pengusaha itu beliau. modal. Nah, tujuan pengusaha, nek tujuan guru itu boleh upah atau penghasilan itu benar apa enggak? Benar ya. Nek pengusaha boleh Untung. modal. Modal. Punya modal dia mencari Untungnya. Nah, Bu, saya ini kembali ke samping identitas kita. Ini supaya mengetahui siapa sih tipikal guru dan pengusaha, termasuk teman-teman bisa belajar bareng. Nah, ini sebenarnya nggak guru itu tujuannya mencari upah atau penghasilan. Nah, selama ini kan cita-cita atau cita-cita. Kan tujuan di sana sudah tercapai. Emang nggak sesuai. Nah, berarti tujuan itu kita mencari upah. Jadi mencari apa? Mencari apa? Mencari guru. Keadilan. Dari keadilan. Guru tujuan oleh penghasilan itu digaji. Penghasilan itu sudah ada. Kenapa masih penghasilan? Mencari apa? Dari mengalami karena tidak sesuai. Mau bisa daftar mau sekolah ya. Bagaimana nasib teman-teman anak kita ketika waktu menginjak lulus sekolah? Apakah punya hak untuk kuliah? Nah, dengan tujuan kita penghasilan dengan nominal 3 juta yang dikurang, apakah cukup? Pada kebijakan ini kan semuanya harus sama, merasakan. Naik konglomerat bisa kuliah, naik ini ya. Kalau tidak sama-sama menjadi manusia, kalau tidak punya hak yang sama. Karena tujuan guru sebenarnya bukan penghasilan, bukan upah. Maka tujuannya apa? Aturan. Betul Pak? Aturan. Kalau aturan itu sudah terpenuhi, berarti guru itu merasa apa? Merasa apa Pak? Nyaman. Berarti kenyamanan. Berarti ada ketidakadilan. Ya. Apakah dengan norma-norma aturan yang sudah diberlakukan itu, apakah guru tajam lagi yang merasakan kenyamanan? Kalau aturan itu sudah ditegakkan, apakah sudah merasa nyaman? Belum. Karena tadi ada batas pihak. Berarti tujuan guru adalah apa? Kesejahteraan. Dari kesejahteraan. Ini memang salah. Nah, selama ini kan kita melihatnya di upah sama penghasilan yang selama ini kita melihatnya di situ. Karena ketidaktahuan, ketidakpemahaman, pola pikirnya teman-teman boleh upah, boleh penghasilan, selesai. Padahal tidak. Kalau atas pihak, mau lembur yang bisa dibayar. Tadi tujuannya dulu cari kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu ketika Eris bilang kepada pimpinan perusahaan Pak bahwa guru itu harus diupah sesuai dengan aturan gubernur. Aturan gubernur menyatakan 4.200.000 rupiah. 4.249.000 rupiah.
tepatnya WMK Surabaya. Nek Eri nakok muni ayat di jawatan ayat itu. Erik sing takok dhewean menghadap ayat di jawatan ayat itu. Belum lakonono kan belum yo kebanyakan Karena di dalam pengusaha ada modal, ada untung. Nek belum terima, nek gak belum ya betul. Nah, guru itu mencari kesejahteraan. Nek pengusaha boleh untung. Pertanyaan berikutnya, nek kesejahteraan ini sudah terpenuhi, kesejahteraan ini dipenuhi pengusaha. Pertanyaan berikutnya, apakah keuntungan ini berkurang atau bertambah? Kira-kira nek upaya sama UMR, dibayar, KPDKI, kira-kira untung itu malah bertambah atau malah berkurang? Bertambah. Keuntungan ini malah bertambah atau berkurang? Iya bertambah, nggak mungkin. Untung dalam bidang nggak ada ngomong pun bisa sejahteraannya terpenuhi. Nggak mungkin kan bangga, nggak mungkin protes-protes ya. Idealnya. Nah, Tapi selama ini yang dilakukan pengusaha, yo nggak mau kesejahteraan. ya keuntungannya berkurang kan? Makanya kita jangan menganggap Ya ketika ini terugi.